Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Adil Katalino Bacuramin Kasaruga Bahasa Ingat Kajubata. Oke, bertemu lagi dengan tayangan video ini yang cukup terlambat karena video ini seharusnya tayang pada hari Kamis yang lalu, namun karena saya ada kegiatan dan tidak semua video sempat saya buat, dan mungkin baru malam ini akan langsung tayang sebelum nanti video-video yang untuk minggu depan insya Allah saya tampilkan dengan lebih tepat waktu atau paling tidak pada hari yang sama. Oke, bertemu lagi dengan saya Galuh Bayu Ardi dalam mata kuliah studi literatur. Oke, studi literatur cukup banyak juga kali ini, dan dalam kaitannya studi literatur ini, setelah kita kemarin membahas mengenai resensi, pertama saya ingin membahas tentang resume. Namun demikian langsung saja karena bahan akan lebih banyak di sini, maka saya akan menyajikan tentang literatur review atau tinjauan pustaka. Jadi inti dari mata kuliah studi literatur ini, setelah saya kembali ulang pelajari lagi, setelah kembali saya baca-baca lagi karena memang saya tetap harus update ketika memang tidak semuanya bisa saya ketahui secara langsung, tapi ternyata ada beberapa hal yang dalam pemahaman saya juga belum tentu tepat untuk saya rancang untuk diajarkan pada Anda semua. Mungkin ini agak sedikit panjang, tapi saya usahakan lebih pendek saja, jadi tidak terlalu membosankan. Oke, kita langsung saja mulai pada slide pertama di sini. Kita coba lihat. Oke, literatur review atau tinjauan pustaka. Nah, di sini saya menemukan beberapa literatur baru untuk kembali saya langsung begitu saya pelajari, saya ceritakan pada Anda semua. Dan ini pada hakikatnya literatur review atau tinjauan pustaka itu merupakan segala sesuatu yang sangat penting pada saat kita mengacu pada atau saat kita mengerjakan tulisan-tulisan, dan ini merupakan sesuatu yang paling penting sebelum kita melakukan penulisan atau pembuatan karya ilmiah. Kita perlu juga mengetahui atau mengumpulkan bahan-bahan atau referensi atau segala sesuatu yang kita pelajari untuk supaya apa yang mau kita tulis itu menjadi lebih terarah dan memiliki dasar yang kuat. Dan untuk menjadi kita memiliki landasan yang kuat ini, tentu saja kita harus mengikuti kaidah-kaidah yang berlaku, dan yang segala sesuatu mulai hari ini semuanya menjadi semakin ketat. Lalu kemudian munculnya berbagai aplikasi untuk mengecek plagiarisme dan lain sebagainya. Itu sekarang hari ini mulai sangat-sangat berkembang dan mulai mendetail. Oke, di sini literatur review atau tinjauan pustaka ini tujuan utamanya di sini juga membantu para praktisi, akademisi atau mahasiswa seperti Anda atau saya sendiri di sini mungkin sangat-sangat membutuhkan untuk bagaimana kita dapat sebelum mengkaji sesuatu kita memiliki landasan yang kuat untuk untuk lebih menguasai apa yang kita pelajari. Jangan sampai kita akhirnya pada saat kita melakukan penelitian atau ingin memecahkan sebuah masalah itu kita udah salah konsep atau salah dalam menentukan asumsi, salah dalam menentukan model, dan akhirnya kita akan tersesat pada segala sesuatu yang membingungkan dan
cenderung tidak konsisten dalam mencoba menjawab masalah ini. Dan dari mana referensi-referensi itu bisa kita temukan? Kalau yang sekarang paling terkenal memang disarankan untuk disarankan untuk mengacu pada artikel-artikel empiris yang konsep-konsepnya kuat berupa jurnal, hasil penelitian sebelumnya, ataupun mungkin buku-buku lama atau buku-buku. Dan di sini dalam melakukan tinjauan pustaka atau literatur review ini kita juga penting sekali untuk melakukan beberapa hal yang seperti yang ada di slide ini, yaitu mengidentifikasi apa yang telah ditulis tentang subjek atau topik yang hampir sama, mirip, atau satu kelompok atau satu tema, satu ranah dengan apa yang akan kita tuliskan atau masalah-masalah yang akan kita jawab berikutnya. Lalu kemudian di sini kita juga tentu saja harus memberikan atau membatasi lingkup tertentu untuk membatasi lingkup tertentu, apakah itu karena temanya itu sedang menjadi tren, seperti misalnya kali ini dalam waktu-waktu terakhir ini segala-segalanya dalam tren pandemi COVID-19 dan lain sebagainya, yang kemudian kita akan menemukan mengungkapkan pola-pola yang berikutnya akan kita interpretasikan atau kita tafsirkan. Lalu kemudian ini juga penting untuk menemukan atau mengumpulkan temuan-temuan empiris dengan pertanyaan penelitian yang memang sudah lebih fokus untuk melakukan praktek-praktek penulisan dengan berbasis pada bukti atau ketika itu supaya kita menjadi tangible atau memang benar-benar faktual. Dan dalam proses ini kita akhirnya menghasilkan kerangka teori baru, atau kerangka teori yang biasanya kita wujudkan dalam semacam diagram Euler atau flowchart, atau mungkin di bidang pedagogis sering disebut peta konsep dan lain, mengenai apa yang akan urut-urutan atau sistematika kita dalam melakukan kajian ini dalam kerangka berpikir tertentu, dalam teori tertentu. Kemudian kita akhirnya akan menemukan langkah-langkah untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan lebih lanjut. Dan ini tadi untuk mengumpulkan temuan empiris yang terkait dengan penelitian kita, supaya jangan sampai kita itu sebetulnya penelitian atau hasil-hasil itu sudah ditemukan oleh orang lain dengan kajian-kajian yang mungkin hampir mirip. Jadi kita tidak seakan-akan tidak mengulang lagi bahwa apa yang belum kita ketahui. Jadi kita harus mengetahui, jangan sampai apa yang belum kita ketahui tapi sebetulnya sudah ada, kita teliti ulang, dan harusnya terus kita kembangkan, bukan kita mengulang hal yang sama. Oke, itu kurang lebihnya seperti itu untuk pentingnya tinjauan pustaka atau literatur review, dan ini memang core atau inti dari mata kuliah studi literatur ini. Tinjauan ini juga dapat muncul karena memang kadang-kadang ada sebuah latar belakang masalah dalam setiap penulisan karya ilmiah, ada pendahuluan, latar belakang masalah, dan lain sebagainya. Nah, itu di sini kajian pustaka ini selain fakta-fakta empiris yang mungkin kita temukan atau kita sedang renungkan, kita pikirkan, kita menemukan, kita bisa beranjak dari segala yang akan kita tulis itu beranjak dari kajian-kajian literatur, atau mungkin banyak hal yang sering kita baca, sering muncul, dan kebetulan temanya sama, dan itu memunculkan ketertarikan kita untuk melakukan penelitian atau untuk menulis sesuatu yang akhirnya itu menggerakkan kita untuk membuat sebuah karya. Nah, di sini tinjauan pustaka juga akhirnya bisa menjadi sebuah landasan atau pendahuluan atau sebuah latar belakang
permasalahan sehingga kita membawa kita pada permasalahan-permasalahan tertentu ataupun untuk menentukan pertanyaan-pertanyaan penelitian berikutnya. Dan bagian ini kita bisa mensintesiskan literatur-literatur yang pernah ada, karena pastinya literatur atau segala sesuatu yang pernah kita baca itu mungkin tidak semuanya saling sesuai, tapi kadang-kadang ada pendapat-pendapat yang bertentangan sampai akhirnya kita bisa memilih atau mensintesiskan dan mengidentifikasi beberapa kesenjangan-kesenjangan pengetahuan atau kesenjangan yang muncul, bahwa kita seringkali akhirnya menjadi bingung ketika membaca salah satu tema yang sama dengan berbagai macam pendapat yang berbeda-beda, sehingga kita mikir mana ini yang tepat, mana ini yang benar. Nah, kita selalu akan berpikir mana ini yang berat, tapi mana ini yang benar. Nah, namun demikian dalam hal ini kita harus mulai berpikir lebih sederhana lagi, bukan harus menemukan benar dan salah pada awalnya, tapi kita menemukan mana yang sesuai dan mana yang tepat. Jadi hal ini yang akan membawa kita pada berbagai macam dapat memandu langkah-langkah kita, supaya yang paling tidak kita tetap melakukan langkah-langkah itu secara konsisten. Ada konsistensi di sana, jadi tidak melompat-lompat atau berbelok-belok pendapatnya, dan ya ada istilahnya ada konsistensi dan lebih sistematis, langkah-langkahnya itu pas. Jadi tidak seringkali kita membaca bingung karena ternyata antara latar belakang, lalu kemudian permasalahan, kemudian kerangka teori tinjauan pustaka, sampai pada pertanyaan penelitian, jawaban, analisis, sampai kesimpulan itu tidak sinkron, tidak sesuai. Nah, ini salah satu cara untuk menghindari hal tersebut, terutama untuk Anda nanti dalam penulisan skripsi atau menulis tugas-tugas makalah atau menulis jurnal dan lain sebagainya. Kemudian berikutnya seperti tadi dikatakan menjadi landasan teoritis atau kerangka berpikir pada saat Anda mencoba mengusulkan sebuah masalah penelitian, untuk kita menyatakan bahwa kita setuju dengan hasil penelitian tertentu dan kita tidak setuju dengan pendapat-pendapat atau hasil penelitian tertentu, sehingga harus kita teliti ulang untuk membuktikan itu semua, apakah semuanya sudah sesuai, apakah nanti akan ada temuan baru, atau ternyata ada beberapa teori atau kajian-kajian sebelumnya itu yang memang sudah sesuai, sudah tepat, dan tinggal kita kembangkan untuk memperdalam hasil penelitian. Dan ini juga untuk untuk melakukan validasi metode kita, apakah metode kita sudah sesuai, untuk evaluasi kita, untuk refleksi kita, dan apakah pendekatan dan menentukan pendekatan untuk kajian atau studi yang memang kita ajukan, atau semacam kekuatan, apakah proposal kita atau desain penelitian kita kuat, memiliki dasar yang kuat. Oke, satu slide lagi mungkin. Nah, ini tadi kenapa sebagai pendahuluan, dan ini semua juga bentuk kedua tadi sebagai latar belakang, dan yang ketiga ini tinjauan pustaka ini sebagai landasan yang menunjukkan keaslian penelitian kita dalam sebuah karya ilmiah. Karena kadang-kadang walaupun karena kita tidak tahu, kita akhirnya dan kebetulan akhirnya menjadi sama dengan penelitian-penelitian sebelumnya, sehingga penelitian kita itu tidak otentik atau keaslian penelitian kita diragukan, bahkan nyatakan sebagai plagiasi dan lain sebagainya. Dan di sini menjadi dasar bagi peneliti untuk untuk menentukan titik awal kita beranjak dari mana ketika kita tertarik pada topik atau bidang tertentu. Nah, di sini literatur review atau ulasan ini
dan ini bisa juga menjadi kita jadikan sebagai ketika itu panjang lebar dan lain sebagainya, ini bisa menjadi kajian tersendiri. Jadi kajian literatur, kita mereview berbagai macam buku dalam tema tertentu, lalu kita membandingkan, kita menganalisis, kita menemukan sintesis. Itu bisa dibuat untuk satu jurnal. Jadi jurnal bukan berdasarkan dari penelitian lapangan, tapi dengan menggunakan kajian literatur atau studi literatur seperti ini. Dan ini sudah cukup ketika kita memang menjelaskannya itu secara panjang lebar dan yang kita kumpulkan banyak, sehingga pada saat menulis ini kita tidak menganalisis data primer, namun kita menganalisis data yang ada pada berbagai literatur yang kita kumpulkan. Oke, mungkin saya rasa itu dulu supaya tidak terlalu panjang, dan nanti berikutnya mengenai langkah-langkah dan lain sebagainya akan saya jelaskan di pertemuan-pertemuan berikutnya nanti tentang ini sebagai ulasan referensi, lalu kemudian alasan kenapa kita review itu juga perlu kita baca. Jadi untuk mempermudah itu seperti apa, terus ketika kita melakukan review itu untuk apa, dan itu nanti akan, karena waktu sudah juga, saya tidak akan memberikan terlalu panjang dan akan saya bagi menjadi 2 di sini. Nah, nanti mungkin insya Allah nanti hari Kamis akan saya lanjutkan. Oke, terima kasih dan salam. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Adil Katalino Bajuramin Kasaruga, Bahasa Ingat Kajubata. Sehat selalu. Doa untuk saya dan doa untuk Anda. Oke, terima kasih. Sampai jumpa.